Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik sahabat JITV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama sahabat siar Anda Nizam Zulfikar dalam program Sekar Jati, siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa yang terselenggara atas kerjasama Kanwil Kemenak DIY dengan Pemda DIY. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema yang sungguh menarik tentang sholat khusyuk yang insya Allah akan dibersamai oleh narasumber yang kompeten, yakni Bapak Kiai Haji Edi Mustafa SAG MHI. Maaf Ustaz. Ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak Kiai, Ya. sebenarnya apa urgensi sholat bagi kita umat muslim? Apa keistimewaan sholat itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya, terima kasih Mas Nizam. Para sahabat JITV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang ibadah yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sangat-sangat concern dengan ibadah sholat ini. Satu hari Rasulullah itu berada di dalam masjid, kemudian ada orang masuk, lalu orang itu sholat, Mas Nizam, ya, sholat sunnah. Tapi sholatnya itu super cepat. Masya Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Padahal secara fisik sudah sholat. Sudah takbiratul ikhram, sudah ruku, sudah sujud, sampai salam. Tapi kata Nabi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, ya, suruh ngulangi itu 3 kali. Itu mungkin kalau kelas kita suruh ngulangi wis melayu Mas. Ya. Lalu orang tadi itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih bagus dari ini, maka fa'alimni, tolong ajari saya. Lalu Nabi kemudian mengajari orang itu sholat mulai dari takbiratul ikhram sampai bacaan-bacaannya, sampai pada kata-kata Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu lalu tumakninah dalam rukukmu. Tsummarfa, bangkitlah kamu qa'idan, ya, sempurna di dalam iktidalmu. Tsumasjud, sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah dalam sujudmu. Lalu kata Nabi, sholatlah kamu seperti itu. Nah, kenapa Nabi kok ngotot? Ya, Nabi kok serius? Karena memang sholat ini urusan serius. Maaf ini ya, kita bukan kok menghina orang ya. Kita kata lihat di YouTube itu Mas. Itu sholat itu kadang ada beberapa sholat tarawih itu yang super cepat. Ya. Jadi sangat cepat. Bahkan tidak ada tumak ninahnya. Nah itu tentu dalam aspek fikih, kalau tidak ada tumak ninahnya itu ya sholatnya tentu tidak sah. Ya. Sehingga karena sholat ini apa ya, sarana untuk kita takarub pada Allah, sudah seharusnya kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Bahkan Nabi itu dengan bahasa yang agak kasar ya. Kata beliau begini, ketika ada orang sholatnya hanya sekedarnya tadi itu, yang sembrono tadi itu, beliau mengatakan dengan kalimat aswa'unna sarikotan alladhi yasrik min sholatihi. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang pencuri di dalam sholatnya. Sahabat itu bingung. Nabi kok ada orang mencuri dalam sholat itu gimana? Apa jamaah bali nggak usah jadai kancane gitu ya. Kata Nabi adalah, yaitu orang yang sholat la yutimmu ruku'aha wala sujuda. Orang yang sholat tetapi tidak pernah menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi hanya sekedar. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain itu, akan datang kepada manusia sebuah zaman, ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wa la yusallun. Ya, nanti akan datang orang itu sholat, tapi hakikatnya enggak sholat.
Ya, sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Sehingga ada penjelasan lain itu, kalimatnya itu adalah kam min qaimin hadzuhu min sholati at-ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang yang sholat, dia tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capek dan lelah. Masya Allah. Ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan bulan suci Ramadan ini, Mas Nizam. Kalau bulan suci Ramadan kan ada hadis betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sholat juga begitu. Betapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa kecuali capek dan lelah. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok hanya dapat capek dan lelah? Karena memang ketika dia sholat itu lebih cenderung ada keterpaksaan, tidak ada rasa cintanya kepada Allah, nggak ada rasa rindunya kepada Allah. Ya, sehingga pelaksanaannya pun hanya sekedar. Mestinya orang sholat itu seperti orang yang datang kepada kekasihnya, kan begitu. Sehingga ketika melaksanakan itu bisa maksimal, di situ nanti akan ada rasa bahagia karena berjumpa dengan sang kekasih. Sehingga pelaksanaannya pun akan tentu jauh lebih baik daripada sekedar menunaikan sebuah kewajiban tadi itu. Nah itu kenapa Rasulullah itu kok ngotot, karena memang organisasi sholat itu luar biasa. Baik Ustaz, kita mendengar Allah itu berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Tapi hari ini kita melihat ada fenomena STMJ, Ustaz. Apa itu? Terus jalan. Gitu. Banyak kita menjumpai orang yang dia pagi hari sholat, siang hari sholat, tetapi kemudian seakan tidak ada bekasnya. Kira-kira ini apa yang salah? Ya, saya kira kita tidak akan menyalahkan sholatnya ya. Jadi, saya sering bilang begini, kenapa ada orang sudah sholat, rajin sholat, tapi juga rajin ngerasani tonggone, gitu ya. Orang sudah sholat, tapi kenapa dia juga masih mudah dengki dengan orang. Padahal dengan tegas, ya ayat yang jenengan sampaikan tadi itu, sholat itu mestinya bisa memproteksi pelakunya dari perilaku keji dan mungkar. Tentu, kenapa kan begitu ya? Ya, menurut saya, karena memang pelaksanaannya hanya sekedarnya tadi itu. Dia tidak sampai kepada proses terhadap penghayatan. Apa itu sholat? Apa makna di dalamnya? Bagaimana nanti terjemah di dalam kehidupan kesehariannya? Sehingga Rasulullah SAW itu kenapa sih tadi saya sampaikan kok sampai menyebut orang yang sholatnya sembrono disebut sebagai pencuri gitu ya, bahkan disuruh mengulang-ulang. Karena memang sholat ini nanti modal paling pokok ketika kita sowan kepada Allah. Jadi kata Nabi dalam hadis itu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti ketika kita datang kepada Allah, yang pertama kali dihisab itu sholat kita. Bukan puasa, bukan zakat, apalagi kok ditanya, dulu kamu ketika di dunia jadi penyiar atau tidak, itu nggak ditanya, Mas Nizam. Ya. Tapi yang ditanya itu sholat. Nah, karena ini menjadi modal paling pokok, ya mestinya pelaksanaannya harus maksimal. Kalau maksimal, pasti saya yakin dampaknya sholat itu akan bisa memproteksi pelakunya dari perilaku keji dan mungkar. Nah, sehingga saya sering begini, ilustrasinya begini, kalau ada orang punya senapan, ya kemudian dia sudah setiap hari berlatih, menghayati bagaimana cara menggunakan senapan itu dengan baik, begitu dia nembak, kates umpamanya atau mangga, itu langsung kena tangkainya. Lalu tiba-tiba ada orang datang dengan dengan remehnya dia alah, aku ya iso lek ngono wae. Padahal dia nggak pernah berlatih itu, nggak pernah menghayati, nggak pernah belajar dengan baik. Begitu nembak, bukan kena tangkai mangganya, yang kena malah yang punya mangga. Pertanyaannya adalah, itu yang salah siapa? Senapannya atau orangnya gitu loh. Kalau ada orang sudah sholat, lalu dia masih mungkar juga, kadang kan ada orang bilang begini, mendingan rasa salat, ini salat karo ora ono bedane. Jangan salahkan sholatnya, salahkan musolinya. Kenapa belum berdampak? Karena dia belum menghayati, dia belum bisa memahami dengan baik kandungan-kandungan yang ada di dalam sholat, sehingga nanti punya dampak yang sangat besar
di dalam kehidupan. Mestinya begitu. Masya Allah. Ya. Nah ini berarti Ustadz, sekarang bagaimana caranya, tips-tipsnya agar Ya. kemudian sholat kita khusyuk, sholat kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dirindukan, sehingga bisa berdampak dalam kehidupan keseharian Ya. kita. Setidaknya menurut saya ya, yang pertama kita itu harus merubah paradigma tentang sholat. Apa? Ya, sholat itu selama ini kan dipahami sebagai kewajiban. Mari sholat itu kita pahami sebagai sebuah kebutuhan. Ya. Orang itu kalau berhenti pada pemahaman wajib apapun, ya termasuk Mas Nizam, umpamanya bekerja kok hanya sekedar kewajiban, itu biasanya capek, biasanya nggak bisa maksimal. Tapi kalau butuh, itu nggak didorong aja, kita memang melaksanakan dengan penuh dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa cinta, itu nanti akan bisa menumbuhkan semangat di dalam diri. Itu satu. Jadi paradigma kita tentang sholat itu jangan hanya berhenti pada kewajiban, terutama tentu yang 5 waktu ya, tetapi kebutuhan. Yang kedua, menurut saya, mari kita tanamkan bahwa sholat ini betul-betul sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita diajak untuk datang sowan kepada Allah, kekasih kita. Orang kalau datang kepada kekasihnya, karena di situ ada rasa cinta, ada rasa rindu, itu biasanya mendapatkan kenikmatan, Mas. Kenapa sih orang apel itu, anak-anak muda itu, ya, itu kalau apel kok 2 jam, 3 jam kok kuat? Nggak terasa. Ya? Nggak terasa, karena ada bahagianya, ada nikmatnya. Kenapa orang sholat kok kadang 5 menit wes protes? Oh, imame, nyuwun sewu ya Mas Nizam. Kadang orang tuh mau tarawih ke masjid saja itu ndak tanya jadwal yang imami siapa. Lebih cepat, lebih favorit ya. Mau gitu. Nah ini kenapa dia tersiksa? Bahkan orang merasakan nikmatnya sholat itu menjelang salam. Alhamdulillah akan selesai. Berarti sejak tadi tersiksa kan begitu? Karena dia tidak merasa bahwa sholat ini bentuk kasih sayang Tuhan. Sehingga ketika dia datang, itu tidak atas nama cinta, tidak atas nama rindu. Mestinya itu harus tertanam sebagai seorang muslim. Seperti orang datang pada kekasihnya, belum ketemu saja, ketemu sepeda motornya, itu sudah bahagia, Mas. Ini sepeda motornya pacarku kan begitu. Apalagi ketemu kekasihnya itu. Nah, orang yang tertanam tadi, dengar adzan saja matinya sudah bahagia. Coba sekarang kadang orang dengar adzan itu udah, waduh, adzan nih. Gitu ya. Nah ini gimana orang akan bisa menikmati kalau dia mendengar adzan aja tersiksa. Padahal adzan itu bukan semata-mata panggilan muadzin. Dia panggilan cinta dari Allah kepada hambanya untuk mau datang kepadanya. Lebih dari itu, sholat ini kan ada unsur olahraganya, ada gerakan kan, ada unsur olah rasio, ya, ada bacaan, ada unsur olah rasa, penghayatan, pemahaman. Sehingga kalau itu dipahami dengan baik, ini juga akan meningkatkan kualitas. Ya. Olahraga menjadikan tubuh kita sehat, menjadi orang yang produktif. Olah rasio menjadikan orang produktif. Olah rasa menjadikan orang yang sensitif, peka dengan lingkungan, peka dengan siapapun. Dan itu kita dapatkan dari sholat. Kemudian di dalam beberapa penjelasan ya, Nabi itu kalau ada problem apapun, itu pintunya sholat. Jadi ada hadis, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Kalau beliau itu dapat masalah, itu solusinya mencarinya dalam sholat. Makanya kalau kita punya hajat, ada sholat hajat. Kalau orang bingung memilih, ya memilih apapun lah ya. Ada orang cowok punya pacar kok favorit, punya pacar 3, so bagi bojoku. Maka ada sholat istikharah kan begitu. Kalau di satu daerah terjadi kemarau panjang, ada sholat istisqa. Selalu pintunya sholat. Bahkan untuk mendoakan orang saja, itu kita disuruh sholat. Buktinya apa? Sholat jenazah. Itu kan bisa kita langsung mendoakan. Kenapa pintunya sholat? Karena kedudukan sholat sangat-sangat luar biasa. Kemudian para ulama, contohnya Imam As-Suyuti itu menyebutkan dengan kata-kata as-sholat mi'rajul mu'min.
Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ya. Mi'raj itu apa? Kalau dulu Rasulullah mi'raj itu sowan kepada Allah, bertemu langsung. Bagi kita seorang mukmin, mi'raj itu yang meninggalkan kesibukan. Jadi mestinya pada saat kita sholat itu betul-betul ada kesadaran saya ini sedang berada di depan Allah. Ya. Makanya Nabi menggunakan kata-kata apa? Anta'budallah ka'annaka taroh. Sembahlah Allah. Sholatlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'illam takun taroh, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Kesadaran bahwa kita itu sedang berada di depan Allah itu menjadi penting. Ya. Makanya semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang eksistensi Tuhan, keberadaan Allah, semua mengatakan Allah itu dekat. Contohnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya, ketika kita sholat, harus yakin seyakin-yakinnya. Allah sedang berada di depan saya. Alladzi yaraka haina taqum. Allah sedang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Sehingga ketika kita takbir, itu ada yang kita takbiri. Ketika ruku', ada yang kita ruku'i. Ketika sujud, ada yang kita sujudi. Siapa? Allah. Di mana? Di depan kita. Coba, kalau kesadaran itu yang muncul, saya kok yakin, sholat itu sesuatu yang indah, yang mengharukan. Kita bisa meneteskan air mata, kita bisa merinding dengan itu. Kenapa? Saya sangat dekat dengan Allah. As-sholat mi'rajul mu'min. Bahkan Sayyid Qutb, Mas Rizal, itu belum menggunakan istilah sholat itu adalah silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu sebuah pertemuan, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhan. Coba, apalagi coba, sesuatu yang kita itu tersambung, kemudian bertemu dengan Allah di dalam sholat itu. Makanya, orang itu kalau ingin dekat dengan Allah, perbaikilah sholatnya. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Kalau kita ingin dekat dengan sesama, melakukan silat. Itu dari akar kata yang sama. Sholat, sholawat, silat. Ya, sholat, sholawat, dan silat. Jadi, kalau orang ingin selalu dekat dengan Allah, pintu yang paling efektif adalah sholat. Makanya jangan heran Rasulullah itu, kalau sholat, itu beliau sholat malam terutama ya, itu baca Qur'annya kurang lebih sampai 5 juz, Mas Nizam. Masya Allah. Saya juz jambu, Mas. Jadi Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak. Iya, tarima qadamahu, sampai bengkak kakinya. Lalu Nabi kan ditanya, kenapa jenengan sampai seperti itu, wahai Nabi? Bukankah dosamu semua sudah dimaafkan? Ya, engkau sudah dijamin masuk surga, kok masih mau-maunya? Tarima qadamahu, sholat sampai bengkak. Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakuro. Bukankah sudah sepantasnya orang seperti saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholat kalau ingin menjadi sesuatu yang indah, menyenangkan, ya jadikanlah itu sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesadaran-kesadaran seperti ini, saya kok yakin ya sholat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan, tidak ingin cepat selesai. Kenapa sih orang untuk aktivitas-aktivitas yang lain kuat? Saya sering gambarkan ke orang begitu pegang HP, itu khusyuk, lupa dengan yang lain. Kenapa? Berjam-jam ya Ustaz. Berjam-jam. Orang main sepak bola, main futsal, kenapa kuat berlama-lama? Karena di situ ada bahagia. Kenapa sholat kok ingin cepat selesai? Karena dia tidak mendapatkan as-sakinah, tidak mendapatkan ketenangan yang Allah turunkan. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Dia enggak dapatkan itu. Karena ketika dia datang kepada Allah, tidak dengan penuh kesungguhan. Saya kira gitu, Mas. Oh iya, Ustaz. Apa pahala atau keistimewaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya, Ustaz? Ya, tentu orang-orang yang kemudian dia punya komitmen ya, komitmen kepada Allah melalui sholatnya itu, ya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau orang itu ingin diperbaiki hidupnya, maka perbaikilah hubungan dia dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah yang paling efektif adalah
sholat. Karena disitulah orang ketika sholat, dia sedang bertemu dengan sang kekasih, dengan Tuhan pemilik semesta ini. Dan mestinya, apa ya? Jadi begini, harus juga ada pemahaman, Allah itu bisa merespon loh. Kita kan sering mengatakan bahagia. Bahagia itu ada rasanya. Sakinah itu ada rasanya. Tatmainul qulub itu ada rasanya. Kenapa? Karena Allah itu maha hidup. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Ketika kita datang kepadanya dengan penuh kesungguhan, Allah ada responnya. Allah merespon bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tapi keadaan yang Allah turunkan di dalam hati kita, di dalam dada kita. Nah, orang yang komitmen menjaga sholat dengan baik, ya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh penghayatan, saya yakin Allah selalu akan merahmati orang itu. Allah akan memberikan kedamaian dalam hidupnya. Allah memberikan solusi kepada orang itu di dalam problem-problem kehidupannya. Ustaz, jika ada seseorang pemuda yang ahli maksiat, kemudian dia merasa ingin memperbaiki diri, apakah kemudian dengan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya? Ya, jadi ada hadis ya, termasuk ini terkait dengan bulan Ramadan. Sholat yang 5 waktu sampai pada sholat yang berikutnya, Jumat minggu ini sampai Jumat berikutnya, Ramadan tahun ini sampai Ramadan berikutnya, itu mukaffiratun, bisa menghapus dosa. Idza jtunibat al-kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Jadi, dan kita nggak boleh putus asa dari Allah itu. Apapun ya, perilaku dosa yang pernah kita lakukan, maka tidak boleh menjadi satu alasan, oh dosaku wis kakean, aku lek salat aku ditolak kalau tidak. Siapapun yang tetap penuh dengan kerendah hatian, dia yakin Allah itu pemaaf, dia yakin Allah itu maha pengampun, lalu dia datang memperbaiki sholatnya, Allah akan menerima dengan penuh rasa sukacita kepada hamba tadi itu. Jadi nggak boleh anak muda kalau merasa sudah dosanya banyak, lalu kalau sholat nanti saya ditolak, enggak. Allah akan dengan senang hati selalu dengan tangan terbuka menerima hamba-hambanya yang ingin menjadi lebih baik. Ustaz, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang sholat. Sebenarnya siapa yang dimaksud Allah? Celakalah mereka orang-orang yang sholat. Ya, kalau kita lihat ayatnya itu ya, jadi celakalah orang-orang yang sholat. Lalu ayat berikutnya akan menjelaskan sendiri. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun. Jadi dia ketika sholat itu nggak ada kesadarannya. Ya hanya sekedarnya saja, dia sahun, dia lupa. Kalau orang lupa dalam konteks tidak sholat, betul-betul lupa, itu malah nggak dosa kan? Lupa, ketiduran, itu kan nggak kena hukum. Tapi kalau kemudian pada saat dia mengatakan saya sedang datang kepada Allah, ternyata yang datang hanya fisiknya, yang rukuk hanya fisiknya, yang sujud hanya fisiknya, maka dia sahun di situ. Bahkan bukan hanya sahun, alladzina hum yura'un. Dia itu ketika sholat inginnya diapresiasi orang. Nggak perlu difoto, diviralkan. Gitu ya. Jadi tidak orientasinya kepada Allah. Sibuk selfie ya. Betul. Padahal kita sejak awal di dalam sholat itu kan diajari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku, apapun profesi kita, wa mati-matiku, lillah. Allah harus menjadi orientasi. Allah harus menjadi muara dari seluruh aktivitas yang sedang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang ketika ibadah kok masih ada unsur ingin diapresiasi orang, itu orang munafik. Jadi ayatnya itu, orang munafik itu cirinya ya. Orang munafik dulu juga sholat loh mas. Yeah. Jadi kata Allah begini, idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ketika dia berdiri untuk sholat, ogah-ogahan. Sudah ogah-ogahan, tidak ada semangat. Ketika dia sudah sholat, yura'unan nas, inginnya dilihat orang, inginnya diapresiasi orang. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali sangat-sangat sedikit. Sehingga mestinya sebisa mungkin ya ini khususnya pribadi saya sendiri, ketika kita sholat itu memang harus total pada Allah, mulai dari takbir sampai salam. Nah disinilah kemudian mungkin yang disebut sebagai khusyuk itu mas.
Jadi kalau kita mengatakan khusyuk, karena bagian dari iqamati sholat, semua ayat dalam Al-Quran ketika bicara sholat, itu Allah menggunakan kata-kata iqamah. Ya, tegakkan, selenggarakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagian dari menegakkan sholat itu adalah adanya khusyuk di dalam sholat. Al-khusyu'u fiha. Pertanyaan kemudian, khusyuk itu apa? Antara lain ya, yang mudah untuk kita pahami, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi ketika sholat bukan hanya fisiknya, tapi hatinya juga sholat. Lalu, makanya nanti ada orang tanya, Pak Yai, kenapa kadang kalau sholat kok mudah melamun? Itu karena dia tidak menghadirkan hati dengan sungguh-sungguh. Orang melamun itu kenapa sih? Karena kosong. Coba kalau kita megang HP serius, itu dipanggil orang aja kadang nggak dengar loh mas. Kenapa? Karena saking khusyuknya. Nah sholat juga begitu. Maka agar sholat itu bisa menjadi sesuatu yang khusyuk tadi itu, menghadirkan hati, wa yatafakkaru ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu. Renungkan apa yang sedang kita baca, renungkan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi bacaan itu bukan hanya bacaan, itu dialog kita dengan Tuhan. Bahkan ada sahabat Nabi yang dipanah nggak terasa ya. Betul. Ya kita nggak usah seperti itulah. Tapi ketika kita bisa menghadirkan hati, memahami Fatihah, memahami bacaan ruku', bacaan sujud, menurut saya sangat luar biasa. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kami mohon closing statement Pak Yai kepada para pemirsa JITV agar senantiasa bersemangat dalam menunaikan sholat. Ya, para sahabat JITV yang saya hormati dan yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa. Mari di bulan Ramadan ini kualitas sholat kita perbaiki. Ya, jangan sampai justru kita sudah memasuki minggu kedua dan seterusnya ini kualitas sholat kita semakin berkurang. Karena di masjid-masjid itu sudah mulai ada kemajuan soft. Ya. Mestinya harus terus kita tingkatkan. Ya. Jadi progresnya harus lebih baik. Terutama tadi, ya sebagai ungkapan terakhir, tadi bahwa mari sholat kita perjuangkan dengan mujahadah, kesungguhan, agar kita itu menjadi orang yang khosyi'un. Ya, yaitu dengan menghadirkan hati, memahami makna bacaan sholat, memahami kegiatan atau aktivitas fisik ketika kita sholat, ketika rukuk kita pahami, rukuk itu sedang hormat tunduk pada Allah, ketika sujud kita tersungkur kepada Allah, itu pelan-pelan tertanam dalam diri kita. Dan kesadaran seperti itu termasuk amrun muhimun, ya urusan yang sangat-sangat serius. Kenapa? Li'anna sholata bila khusyu'in kal jasadi bila ruhin. Sholat yang sama sekali tidak ada khusyuknya, tidak ada perjuangan untuk memahami dengan baik, menghadirkan hati, maka digambarkan seperti tubuh yang tidak ada ruhnya. Jadi sholat yang hanya sekedar tidak ada perjuangan bagaimana kita bisa khusyuk, itu digambarkan oleh para ulama kal jasad bila ruhin, seperti tubuh yang tidak ada ruhnya. Apa itu? Mayit. Ya, naudzubillah. Ya. Baik, pemirsa JITV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Kiai Haji Edi Mustafa SAK MHI. Beliau saat ini diberikan amanah menjadi Wakil Khatib Syuriah di PWNU DIY. Baik, sahabat sekalian, berjumpa kembali pada episode ke depan bersama sahabat siar Anda Nizam Zulfikar. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ini ada acara lagi, Ustaz. Mau ke Masjid Ma'ul Hayat di Balai Kali Opak dan Serayu di Janti. Agenda pengajian? Ya, rutin setiap Selasa kita suruh ngimami duhur, kemudian tausiah. Semoga senantiasa sehat. Amin.